Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah hadis nomor 271. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala ta'irin illa ajarahu Allahu yawmal qiyamah. Wa man bana masjidan kama fasiqatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa rawa Ibnu Majah minhu dzikrul masjid faqat bi isnadin sahih. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menggali air, atau maksudnya menggali sumur, ya, tidak ada yang meminum darinya kabidun harro, ya, kabid itu artinya hati, harro artinya yang panas. Maksudnya sebagian ulama mengatakan artinya orang yang kehausan, Pak. Sebagian mengatakan maksudnya makhluk hidup. Artinya tidak ada satupun makhluk hidup yang minum darinya, baik itu jin ataupun manusia ataupun burung, kecuali Allah akan berikan pahala, ya, untuknya pada hari kiamat. Waman bana masjidan, dan siapa yang membangunkan masjid kama fasiqatatin au asqar, sebesar sarang qatat. Qatat itu ya burung merpati, ya, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam keutamaan menggalikan sumur. Dan kemudian airnya itu diwakafkan. Dan ini subhanallah ya akhwat Islam, ya, keutamaannya agung. Apa di antara keutamaan yang akan disebutkan bahwa pahalanya akan terus mengalir, Pak. Dan itu termasuk sedekah jariyah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwat Islam keutamaan membangun masjid walaupun sedikit kecil. Adapun sabda Nabi, walaupun sebesar sarang burung, kata para ulama, ini lil mubalaghah. Ini sifatnya hiperbola, Pak. Artinya sekecil apapun yang kita sumbangkan untuk masjid, tetap Allah akan memberikan pahala, yaitu dibangunkan sebuah rumah di mana? Di surga. Masya Allah, ya. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam yang ketiga yang bisa kita petik, yaitu anjuran untuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, tak berhenti. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, yang sangat kita butuhkan adalah pahala, ya akhi. Nah, ketika kita sedekah jariyah, pahalanya terus mengalir, Masya Allah.
Ini tentunya sangat kita butuhkan setelah kita meninggal dunia. Karena setelah meninggal kita sudah tidak bisa beramal apa-apa. Hadis 272. Warwahu Ahmad wal Bazzar an Ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa annahu ma qala kama fasiqatin li bayadhiha. Dan Imam Ahmad dan Al Bazzar juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi keduanya berkata, siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung untuk bertelur. Iya. Artinya sudah kita sebutkan tadi, itu membab mubalaghah, hiperbola, Pak. Biasanya sekecil apapun yang kita berikan untuk pembangunan masjid, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis 273, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannati awsa' minhu. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga yang lebih luas dari itu. Ini menunjukkan akan karunia Allah yang maha luas. Amalan yang sedikit, tapi Allah berikan pahala yang banyak, Pak. Makanya jangan pernah kita menganggap remeh amalan sekecil apapun. Bisa jadi gara-gara amalan yang kita anggap remeh itu, gara-gara itu kita masuk surga, Pak. Kita tidak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke dalam jannah. Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Rupanya dia masuk surga gara-gara apa, Pak? Gara-gara dia mengawaskan ranting dari jalan. Gara-gara itu dia masuk surga. Subhanallah. Rasulullah mengabarkan juga tentang seorang pelacur yang kehausan lalu kemudian masuk ke dalam sumur minum. Ketika keluar, ia melihat ada anjing yang kehausan. Lalu si pelacur ini masuk lagi ke sumur, kemudian ia gigit sepatunya yang sudah diisi air, lalu diberikan minum kepada anjing itu. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lah. Wa dakhalal jannah. Gara-gara itu Allah berterima kasih kepada dia dan Allah masukkannya ke dalam surga. Jadi jangan kita menganggap remeh amal sekecil apapun. Wallahi karunia Allah luas, Pak. Berapa banyak amalan yang kecil, tapi karena niatnya itu pahalanya menjadi besar. Sebagian ulama mengatakan kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang kecil tapi pahalanya besar karena niatnya itu, Pak. Dan berapa banyak amalan yang besar tapi pahalanya kecil gara-gara apa? Niatnya itu. Karena niat itu sangat berpengaruh sekali, saudaraku sekalian. Hadis 274, wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Tabrani fil Awsat. Siapa yang membangunkan masjid dan dia tidak menginginkan riya, tidak pula sum'ah. Sum'ah itu artinya pengen didengar orang, maka Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Hadis ini menunjukkan, Pak, keutamaan ikhlas. Bahwa pahala yang besar ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar ikhlas, bukan riya. Bukan karena ingin dilihat orang, bukan sum'ah, bukan karena ingin didengar orang, tidak.
tapi dia benar-benar ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sulit, Pak, untuk menjaga keikhlasan itu tidak mudah, saudaraku. Berarti orang yang membangun masjid dalam keadaan dia tidak ikhlas, dia tidak dapat pahala itu. Iya. Hadis 275, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah, aw waladan salihan tarakah, aw mushafan warrathah, aw masjidan banah, aw baitan libni sabili banah, aw nahran ajrah, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi. Rawahu Ibnu Majah wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wal Baihaqi wa isnadu Ibnu Majah hasan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang sampai kepada mukmin dari amal dan kebaikannya setelah meninggal dunia apa saja? Yang pertama, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan, yang selalu mendoakan. Yang ketiga, mushaf yang ia wariskan. Yang keempat, masjid yang ia bangun. Yang kelima, rumah untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu maksudnya musafir, ya. Ya, yang ia bangun khusus untuk para musafirin. Yang selanjutnya, atau nahron ajroh, sungai yang ia alirkan untuk keperluan irigasi dan yang lainnya. Yang terakhir, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya saat ia sehat dan hidup. Itu semua akan sampai kepada dia setelah meninggal dunia. Subhanallah ya akhul Islam. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang jenis-jenis macam-macam, ya, sedekah yang pahalanya terus mengalir itu kepada pelakunya walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, ini yang kita butuhkan, Pak. Ada enggak nih kita mengamalkan salah satunya ini, Pak? Kalau enggak ada, musibah. Yang pertama apa? Ilmu yang ia sebarkan, yang ia ajarkan. Tentu ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu yang nyeleneh, ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan sunnah, itu bukan pahala yang mengalir, tapi itu malah dosa yang mengalir. Iya. Makanya ketika kita mau menyebarkan makalah dan yang lainnya, wajib kita, ya, pastikan dulu makalah ini benar nggak. Antum mau menyebarkan hadis berharap pengen supaya dapat pahala, tapi ternyata hadisnya palsu, bukan malah dapat pahala, Pak. Menyebarkan hadis palsu itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib tanyakan dulu hadisnya sahih apa enggak, supaya bukan dosa yang kita peroleh, tapi kita dapat pahala. Antum mau menyampaikan perkataan ulama, ya, wajib antum cek dulu, benar enggak ucapan ulama ini dalam kitab apa. Berapa banyak dinisbatkan ucapan itu kepada ulama ternyata bohong, enggak ada. Banyak seperti itu, Pak. Atau ucapan ulama itu dipotong-potong sedemikian rupa sehingga ternyata kalau kita rujuk kepada kitabnya yang asli tidak seperti itu yang dimaksud oleh ulama tersebut. Penting di sini, karena ini berhubungan dengan ilmu, amanah ilmiah, ya. Nah, ini yang pertama, ini ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan.
Tapi ingat ya, kalau kita sudah menyebarkan ilmu, jangan tertipu. Antum ya, yang suka menyebarkan ilmu di WA, di website, di mana, di dunia maya sana ya, internet ya, pasti antum akan menjadi rujukan, Mbak. Dipanggil ustadz, dipanggil wah. Nah ini yang dikhawatirkan, Mbak. Ketika kita menyebarkan ilmu, men-share ilmu, men-share hadis, akhirnya kita dimintai fatwa, ditanya, lalu kita merasa wah ya, saya udah sederajat sekali Imam Bukhari ini, akhirnya tertipu. Hati-hati ya. Yang kedua, hati-hati, jangan sampai kita mengandalkan menyebarkan ilmu tapi kita tidak mengamalkannya. Sebagian orang ada yang berpikiran, saya udah dapat pahala banyak, tapi kemudian kita lupa untuk mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Akhirnya kita seperti lilin, menerangi orang tapi diri kita sendiri apa? Terbakar. Na'udzubillah. Iya. Yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Ya, anak soleh ini sangat bermanfaat untuk orang tuanya, Pak. Makanya anak soleh itu, Masya Allah ya, manfaatnya di dunia dan akhirat, Pak. Di dunia, orang tuanya mendapatkan bakti dari anak soleh. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak soleh selalu mendoakan. Dan amalan soleh anak tersebut pun sampai kepada orang tua. Makanya kata Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa yang sampai dari anak soleh kepada orang tua itu bukan hanya doa. Sebab kalau yang sampai itu hanya doanya saja, lantas apa keistimewaan anak soleh dengan orang lain? Karena orang lain pun kalau mendoakan mayat sampai nggak Pak? Sampai. Antum kalau sholat jenazah isinya doa bukan? Doa. Nah kalau misalnya yang sampai dari anak soleh untuk orang tuanya hanya doanya, apa kalau begitu keistimewaannya anak soleh? Kata Syekh Albani rahimahullah, keistimewaan anak soleh bahwa amalan soleh anak tersebut sampai ke orang tua. Kenapa demikian? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Sementara Allah berfirman dalam surat An-Najm apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sementara anak kita itu hasil usaha kita. Maka kalau anak kita setelah kita meninggal dunia, dia membaca Quran, sampai ke orang tuanya juga, walaupun gak diniatkan. Dia sholat, sampai ke orang tuanya juga, walaupun gak diniatkan. Masya Allah, Pak, luar biasa. Iya. Makanya yang harus antum perhatikan, dan ini yang menjadi perhatian para nabi, Pak. Bagaimana anak kita jadi soleh. Banyak orang-orang yang pikirannya materialistik itu ya, gimana anaknya supaya jadi orang. Maksudnya jadi orang kaya, hidupnya makmur, tapi nggak peduli sama apa agamanya. Disekolahkan sekolah-sekolah bonafit, bahkan terkadang bukan sekolah yang Islami. Nggak peduli akidahnya rusak apa enggak, yang penting dia memikirkan dunianya saja. Subhanallah, ini orang tua yang zalim sama anak, Pak. Kasihan anaknya dihancurkan oleh akidah-akidah yang merusak. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya dia di hadapan Allah pada hari kiamat kalau si anak itu berkata, ya Allah, dahulu saya tidak dididik oleh orang tua saya. Ya Allah, orang tua saya yang menjadi sebab saya jadi tersesat, ya Allah. Akhirnya kita diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah ya akhir. Makanya Nabi Yakub yang ketika hendak meninggal dunia,
dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, Pak? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku nanti? Nabi Yakub tidak berkata, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan nanti setelahku? Rezeki Allah sudah tanggung. Yang dipikirkan oleh Nabi Yakub bagaimana akidah anak-anaknya, agama anak-anaknya, itu yang terpenting. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga, au mushafan warathahu, mushaf. Padahal di zaman Rasulullah belum ada mushaf loh, Mas. Mushaf Al-Quran tuh baru dikumpulkan jadi mushaf zaman siapa? Hah? Utsman semuanya? Salah, Abu Bakar. Yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf itu Abu Bakar atas usulan siapa? Umar. Kata Umar, ya Abu Bakrin, innal qurra qad istaharra bihim ya fil qital. Ya, wahai Abu Bakar, para penghafal Quran satu persatu telah meninggal di medan perang. Ya. Wa inni akhsha dhahabal Quran. Aku khawatir nih Al-Quran hilang ini. Bagaimana kalau engkau perintahkan ya sebagian sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran? Tadinya Abu Bakar nggak berani, Pak, karena takut ini termasuk bid'ah. Tapi Umar terus memahamkan, akhirnya Abu Bakar pun setuju. Ini dalam rangka untuk menjaga Al-Quran. Makanya dibikinlah sebuah kepanitiaan yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Yang kemudian dimulailah ya pengumpulan Al-Quran. Ya, mereka yang membawa Al-Quran dulu menulis di mana? Di kayu, di pelepah kayu dan yang lainnya, dikumpulkan semuanya. Baru kemudian ditulis ulang oleh Zaid bin Thabit, jadilah mushaf. Ya, disimpanlah di rumah Hafsah. Yang kemudian di zaman Utsman bin Affan, Pak, terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, di kalangan kaum muslimin ya, yang tidak paham. Gara-gara beda qiraat. Qiraat Ibnu Mas'ud dengan qiraat yang lain beda. Akhirnya hampir terjadi apa? Perkelahian, berantem. Maka Abdurrahman bin Auf datanglah kepada Utsman bin Affan melaporkan tentang masalah ini. Khawatir ini bakalan terjadi perpecahan. Maka kemudian Utsman menyuruh supaya mengambil mushaf Abu Bakar. Kemudian diperbanyak. Ya. Diperbanyak dan dijadikan di atas bahasa Quraisy. Lalu Utsman menyuruh supaya mushaf yang lain dibakar. Dalam rangka apa? Menyatukan mushaf supaya tidak terjadi ya furqah. Nah, yang sampai sekarang kita baca itu disebut mushaf Utsmani. Ya, yang merupakan syarat, salah satu syarat disebut qiraat yang mutawatir. Karena ada qiraat mutawatir, itu ada 11 qiraat mutawatir. Kata para ulama disebut qiraat mutawatir apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu sesuai dengan mushaf Utsmani. Itu mushaf yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Syarat yang kedua, sanadnya sahih. Dan syarat yang ketiga, sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Kalau memenuhi 3 syarat ini, maka qiraat itu disebut dengan qiraat mutawatir. Kalau tidak memenuhi, maka disebutlah dengan qiraat yang syadz. Ya, itu tentunya pembahasannya dalam ilmu qiraat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Di sini Nabi mengatakan, di antara amalan yang bisa terus mengalir kepada siapa? Nabi mengatakan mushaf yang ia wariskan. Padahal di zaman Nabi belum ada apa? Mushaf. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan adanya apa? Mushaf. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, Pak, di antara hujah dan alasan mereka ini, Pak, Abu Bakar katanya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sementara di zaman Rasulullah SAW belum ada itu mushaf. Baru dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Berarti kan bid'ah. Maka kita jawab, kenapa Rasulullah pada waktu itu belum mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf? Kenapa? Jawabnya karena ayat-ayat Al-Quran terus-menerus turun. Di mana surat terakhir yang turun yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu beberapa hari sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan ayat yang paling terakhir turun yaitu firman Allah, wattaqu yauma, ya, yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Nah, di zaman Rasulullah SAW tidak sempat. Karena apa? Karena tadi wahyu terus menerus apa? Turun. Sehingga Rasulullah tidak sempat untuk melakukannya. Makanya sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu, Pak, ya, kalau beliau tidak lakukannya karena ada penghalangnya, seperti tadi Rasulullah tidak melakukan mengumpulkan mushaf karena ada penghalangnya tadi. Apa penghalangnya? Karena tadi ayat terus menerus turun. Lalu kemudian setelah itu dilakukan karena itu memang maslahatnya sangat besar, itu tidak termasuk bid'ah sama sekali, Pak. Iya. Para ulama menyebutnya dengan istilah maslahat mursalah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini mushaf yang diwariskan. Sebagian ulama memberikan, ya, penafsiran maksud mushaf yang diwariskan adalah itu mushaf yang ia ajarkan kepada anak-anaknya. Jadi orang tuanya ngajarin anaknya untuk baca Al-Quran dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, sampai dia bisa baca Al-Quran. Maka pada waktu itu, ya, itu pahalanya akan terus mengalir kepada siapa, Pak? Orang tuanya itu, Masya Allah. Iya. Dan masuk makna mushaf yang diwariskan adalah yaitu mushaf yang diwakafkan. Antum beli mushaf, simpan di masjid, wakaf. Setiap kali ada orang yang baca dapat pahala. Atau antum wakafkan buat ma'had tahfidz Al-Quran misalnya, dibagi-bagikan buat anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran. Selama itu Al-Quran dipakai, ngalir terus pahalanya buat antum. Ajib, Masya Allah. Iya. Kemudian yang selanjutnya, au masjidan banah, atau masjid yang ia bangun. Setiap ada orang sholat di masjid, antum dapat pahalanya. Diadakan kajian di masjid, antum dapat pahalanya. Berapa banyak kebaikan-kebaikan itu, luar biasa, Pak. Mengalir terus pahalanya, Masya Allah. Au baitan libnis sabili banah, atau rumah untuk musafirin. Nah, ini kayaknya di Indonesia jarang nih, Pak. Ya, yang pernah saya temukan itu di daerah Sulawesi. Ada sebuah masjid, di sampingnya itu ada rumah-rumah. Ditanya, ini masjid rumah buat siapa? Kata mereka, ini wakaf buat musafir. Jadi kalau mereka kecapean, silahkan tidur di situ. Ya. Itu ternyata juga pahalanya mengalir, Pak. Ya.
Antum bangunkan rumah yang kemudian diwakafkan untuk para ibnu sabil, musafirin itu, Masya Allah, pahalanya besar. Au naron ajrah, atau sungai yang ia alirkan, yang semakna dengan ini yaitu sumur yang digali, Pak, yang kemudian airnya diwakafkan. Ini pahalanya juga besar, Pak, Masya Allah. Apalagi di tempat-tempat yang di situ banyak kekeringan, susah air, lalu antum bikinkan sumur artesis atau yang lainnya, lalu antum wakafkan buat masyarakat itu di situ, Masya Allah, itu ajib, luar biasa. Iya. Nah ini akhwal Islam, ini diantara sedekah-sedekah yang sifatnya apa? Jariyah. Atau kata Rasulullah, sedekah yang ia keluarkan dari hartanya saat sehat dan hidupnya itu. Antum sumbangkan baju bekas, selama baju itu dipakai sama dia, antum dapat pahala. Iya. Antum sumbangkan misalnya mobil ambulan buat sebuah yayasan yang bisa dipakai untuk masyarakat di situ. Itu pahalanya juga mengalir, Pak, Masya Allah. Coba ya, yang kita berusaha untuk lakukan seperti ini, yang pahalanya terus mengalir ketika kita sudah meninggal dunia, Pak. Ya. Kita masuk ke bab selanjutnya, at-targhib fi tanzifil masajid wa tathhiriha wa ma jaa fi tajmiriha. Anjuran untuk membersihkan masjid dan mensucikannya dan memberikan padanya wewangian. Jadi masjid itu, Pak, sangat dianjurkan untuk dibersihkan, disucikan, dan diberikan apa? Wewangian. Jamr, tajmir itu pakai kayu gaharu, ya, dibakar gitu, kan asapnya wangi itu, Pak. Itu di para sahabat dahulu ya berlomba-lomba itu, Pak. Bahkan ada seorang yang disebut dengan Nu'aim al-Mujammir. Disebut al-Mujammir itu gara-gara dia yang setiap hari bakarin apa? Kayu gaharu buat di masjid itu. Akhirnya kemudian dia disebut al-Mujammir. Gara-gara dia ya yang paling sering sekali melakukan itu. Iya. Nah, coba deh antum ya, gimana caranya pergi ke masjid bawa minyak wangi, Pak. Kasih wangi-wangian karpet dan yang lainnya. Beli minyak wangi cuman 10.000, 20.000. Kemudian kasih wangi tuh karpet, jangan sampai antum sujud kok bau elai, bau apa, ludah, bau kencing dan yang lainnya. Ya. Hadis 276. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala anha ba'da ayyamin faqila lahu innaha matat. Faqala fahalla adantumuni فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بإسناد صحيح واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه إلى أنه قال إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa dahulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang hitam legam. Dia suka membersihkan masjid. Suatu hari Rasulullah kehilangan. Lalu setelah beberapa hari Rasulullah bertanya, kemana dia? Maka dijawab, dia sudah meninggal, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, ia meninggalnya di waktu malam. Sehingga Rasulullah SAW tidak diberitahu oleh para sahabat karena takut mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat yang lain, fazajar Rasulullah SAW an yukbara al-mayyit laylan. Maka Rasulullah melarang keras untuk
menguburkan mayat di waktu malam. Sehingga para ulama mengatakan itu menunjukkan pada asalnya menguburkan mayat di waktu malam itu hukumnya apa? Tidak boleh, kecuali kalau dikhawatirkan karena mayatnya sudah bau banget, busuk dan mengganggu, maka pada waktu itu nggak masalah. Ya. Nah, wanita ini rupanya waktu di zaman Rasulullah SAW dia selalu membersihkan masjid. Dalam satu riwayat Ibnu Majah disebutkan, Ibnu Khuzaimah, dia suka mengambil khiraq. Ya, khiraq itu kain ya yang ada di masjid. Ya, khiraq itu sobekan-sobekan kertas dan yang lainnya. Kayu-kayu diambilin sama perempuan itu, dibersihkan masjid itu. Makanya ya Rasulullah kehilangan kemana? Dan Rasulullah SAW itu kebiasaannya beliau selalu kalau ada yang lama nggak kelihatan ditanya sama Rasulullah. Dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah kalau habis salat subuh ya menyebut nama-nama yang nggak kelihatan. Hadirun fulan, si fulan hadir nggak? Si fulan hadir nggak? Si fulan hadir nggak? Ditanya satu-satu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemana dia? Dalam ayat yang lain disebutkan seakan para sahabat menganggap remeh wanita itu. Ya. Maka Rasulullah SAW pun dikabarkan bahwa dia sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Dalam satu ayat yang lain, dullani ala qabriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun ditunjukkan, fa'ata qabruha. Rasulullah pun datanglah ke kuburan si wanita tersebut. Fasalla alaiha. Lalu mensolatkannya di kuburan. Ya. Dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Wa Ibnu Majah aidan wa Ibnu Khuzaimah an Abi Sa'idin qala kanat sauda taqumul masjid fatuwfiyat lailan falamma asbaha Rasulullah SAW ukhbira biha faqala ala adantumuni fakharaja bi ashabi fawaqafa ala qabriha fakabbara 'alaiha wan nasu khalfah wa da'a laha thumma insaraf. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dahulu di zaman Rasulullah ada wanita hitam legam yang suka membersihkan masjid. Lalu ia meninggal di waktu malam. Di pagi harinya Rasulullah SAW dikabarkan. Maka beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Maka ia pun keluarlah bersama para sahabatnya. Beliau pun berdiri di atas di kuburannya menghadap kemana? Ke kiblat. Lalu beliau bertakbir. Dan orang-orang pun berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendoakannya kemudian pulang. Iya. Hadis ini akhul Islam menunjukkan keutamaan membersihkan masjid, Pak. Lihat wanita ini amalannya dia suka membersihkan masjid. Dan ternyata Rasulullah SAW merasa kehilangan dengan wanita ini, Pak. Ketika dikabarkan ia meninggal dunia, Rasulullah menyesali kenapa nggak diberitahu. Itu menunjukkan kedudukannya, ya punya kedudukannya di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan kita menganggap remeh, Pak, para marbot masjid itu, Pak. Mereka para marbot masjid bisa jadi pahalanya lebih banyak gitu, Pak. Dia suka bersihin masjid, perhatiin masjid dan yang lainnya, masya Allah. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah selanjutnya akhul Islam. Nah, di sini menunjukkan bolehnya sholat jenazah di perkuburan, tapi ini khusus untuk sholat jenazah saja. Adapun hadis-hadis yang melarang sholat di perkuburan
Diperkecualikan padanya sholat apa? Jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada apa? Sujud. Adapun sholat yang lainnya selain sholat jenazah dilarang oleh Rasulullah SAW. Sungguh dalam hadis Rasulullah naha ya anis sholah bainal maqabir. Rasulullah melarang sholat di perkuburan. Juga Rasulullah melarang sholat menghadap kemana? Ke kuburan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, di sini menunjukkan juga Pak, larangan menguburkan mayat di waktu malam. Dan dikecualikan sudah kita sebutkan apabila keadaannya dibutuhkan untuk mengubur di waktu malam. Namun pada asalnya itu tidak diperkenankan karena Rasulullah SAW melarangnya. Ya. Hadis berikutnya wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah SAW an nattakhidhal masajid fi diyarina wa amarana an nunadhifaha. Rahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Rasulullah SAW kata Samurah memerintahkan kami untuk mengambil masjid di kampung-kampung kami dan memerintahkan kami untuk membersihkan masjid-masjid itu. Dikutip Imam Ahmad dan Tirmidzi berkata hadis ini sahih. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di dur. Dur itu artinya qabail, di kabilah-kabilah. Jadi setiap kabilah punya satu masjid. Ya. Wa antunadhaf wa tutayyab, dan agar dibersihkan dan diberikan minyak wangi, diberikan wewangian. Dikutip Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan diriwayatkan Tirmidzi secara musnad dan secara mursal. Hadis ini menunjukkan Pak, dianjurkan bahwa setiap kampung itu satu masjid. Pada asalnya demikian. Dan tidak boleh membangun masjid yang lainnya kecuali kata Ibnu Qudamah bila dibutuhkan. Dibutuhkan maksudnya gimana Pak? Kalau sudah tidak lagi menampung jamaah, maka pada waktu itu boleh, tapi dengan syarat seizin ulil amri. Harus ada izin dari ulil amri. Tidak boleh seperti di sebagian kampung tuh Pak, masjid depan-depanan. Ngapain coba? Sehingga akhirnya kalau seperti ini malah memecah belah kaum muslimin. Dibangunnya masjid tujuannya untuk mempersatukan kaum muslimin. Tapi ketika masjid itu depan-depanan, deket-deketan, nah ini namanya saing-saingan. Kalau sudah niatnya saing-saingan, itu akhirnya artinya apa Pak? Malah memecah belah kaum muslimin, tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya apa? Masjid. Makanya yang sesuai sunnah itu di setiap satu kampung fidur itu, di kabilah satu masjid, satu masjid. Kecuali kalau memang kampung itu saking padatnya banyak, satu masjid tidak cukup, maka boleh dibangun, tapi itu pun dengan syarat tadi, seizin siapa? Ulil amri. Kalau ulil amri tidak mengizinkan, tidak boleh. Sudah masuk isya belum? 1 menit lagi. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhwal Islam, Nabi memerintahkan untuk membersihkan masjid, Pak. Demikian pula untuk memberikan padanya wewangian. Jadi masjid itu dibersihkan, diberikan wewangian. Jangan sampai masjid itu bau, kotor. Ya. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan masalah apa? Kebersihan, Pak. Kalau pekarangan rumah kita saja, dalam hadis disebutkan Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan pekarangan rumah.
pekarangan rumah aja disuruh sama Rasulullah untuk dibersihkan. Pekarangannya bersih tapi dalamnya kotor, ya nggak mau, jangan bersih seperti itu. Kalau pekarangannya bersih apalagi dalamnya, gitu kan. Berarti itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan, Pak. Ya, Islam bukan agama yang jorok. Demikian, wabillahi taufik. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.